Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diksel Kama Ersana dengan NIM akhir 384. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 praktikum survei hidrografi. Kali ini membahas tentang drone. Bisa lanjut aja. Yang pertama-tama, drone di sini merupakan jenis UAV atau singkatannya Unmanned Aerial Vehicle, yaitu kendaraan yang bisa terbang tanpa awak. Drone yang dibahas di praktikum kemarin merupakan jenis DJI Phantom 4 Pro V2. Itu adalah drone profesional, biasanya digunakan untuk survei lapangan, bisa digunakan untuk mapping, fotografi udara, dan juga videografi karena memiliki kamera yang bagus gitu. Kemudian drone ini memiliki jangkauan lebih jauh, memiliki kamera profesional, makanya dia bisa untuk survei lingkungan segala macam. Kemudian dapat terbang hingga sekitar 30 menit karena daya baterainya itu sebenarnya tidak bertahan lama, jadi sekitar 30 menit. Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan sensor dan juga navigasi. Sensor di sini tujuannya untuk apabila drone ini berdekatan dengan suatu benda, misal pohon atau bangunan, maka drone tidak akan menabrak benda tersebut. Untuk komponennya sendiri, secara garis besar ada dua, yaitu bodi utamanya dan juga controller. Di bodi utama ini ada yang atas ini ada baling-baling, ini tempat semua komponen utama berada. Ada baling-baling termasuk motor, kemudian ada juga pengatur kecepatan di dalam sini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kamera dan juga gimbal. Kamera ini untuk menangkap foto dan video dengan resolusi yang cukup tinggi. Kemudian ada gimbal. Jadi kamera yang dihasilkan itu bisa 4K gitu. Kemudian gimbal ini fungsinya untuk agar kamera ini tetap stabil di posisinya, jadi kameranya tidak bergoyang-goyang gitu, maka perlu ada gimbal. Kemudian ada yang disebut mechanical shutter, itu fungsinya agar ketika mapping atau survei itu tidak tidak blur gitu. Jadi bagiannya ada 4 ya, drone seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan adalah controller. Ini adalah untuk mengontrol terbangnya drone yang dipegang gitu. Di dalam controller ini sudah ada layarnya untuk kita melihat. Jadi tidak perlu melihat atasnya, perlu melihat layarnya aja yang udah include di dalam controller ini. Kemudian ada stick di sini kanan kiri, ada antena juga di sini. Selain itu yang paling penting ada baterai. Baterai di drone itu paling hanya bisa bertahan 20 menit, sehingga drone ini butuh lebih dari satu baterai begitu. Nah, remote-nya ini ada layarnya, itu untuk menjalankan autopilot. Yang dua ini tuh
untuk ke atas naik turun secara vertikal, terus ada yang ke kanan kiri secara horizontal. Nah, untuk setting alat dan penggunaan, pertama adalah baterai. Cek baterai remote dan baterai drone. Jadi remote punya baterai sendiri, drone punya baterai sendiri. Kemudian pasang baterai, baling-baling juga dipasang karena dia bisa dibongkar pasang, dan pastikan kamera sudah lepas dari pengunci. Kedua, baling-baling dipasang sesuai warna di dalam ininya, pengaitnya. Dan ketika pemasangan baling-baling ditekan lalu diputar. Untuk menyalakan engine-nya, untuk menyalakan remote-nya, pertama remote dulu, itu dinyalakan dengan ditekan 2 kali. Klik satu dan klik yang kedua lama gitu. Cara yang sama dilakukan untuk menyalakan drone. Jadi klik 1 kali dan klik yang kedua itu ditahan lama. Kemudian pastikan drone mendapatkan sinyal dari 8 satelit dan ada home point-nya atau lokasi aman bagi drone untuk mendarat. Kemudian ada kalibrasi kompas navigasinya ini, yaitu dengan cara memutar drone 360 derajat vertikal dan horizontal. Kemudian dipilih kita ingin format foto atau video dan berapa resolusinya. Ketika ingin menyalakan engine itu pastikan di lapangan terbuka, tidak ada area yang mengganggu drone terbang. Kemudian untuk menyalakan engine-nya, di joystick tadi itu kan ada 2 joystick, itu kan ada 2. Ini dua-duanya dipencet bersamaan, yaitu dinaikkan ke atas gitu. Nanti drone akan bisa menyala engine-nya. Lalu selain itu, untuk mengembalikan drone ke home point, yaitu bisa dipencet, ada namanya return to home gitu. Nah, untuk mapping sendiri itu selain menggunakan drone, untuk membuat konsepannya itu digunakan untuk membuat area mapping, itu dia pakai ada aplikasi namanya DJI Terra gitu. Ya, sekian tentang drone ini juga ketika jaraknya udah terlalu jauh, misal sekitar 200 meter lebih, itu dia nggak akan cenderung akan balik gitu. Jadi dia nggak akan hilang arah, cenderung nggak akan jauh-jauh dari posisi pemegang kontrol. Jadi seperti itu tentang drone. Semoga bermanfaat. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya.